Pada waktu dia lihat di Mesir, ada tentara Mesir menghajar bangsa Israel yang menjadi budak di sana, maka Musa melentangkan kepala musuhnya. Dan tentara Mesir itu hanya dengan sekali pukul, langsung roboh musuhnya. Jadi Musa berkelahi, bertinju, tidak perlu 15 menit, terlalu lama. 2 menit terlalu lama. Sekali pukul aja, dia akan sangkan tinjunya dan musuh itu putus nyawa. Dia tunjukkan ototnya di hadapan Musa. Dia tunjukkan kemampuan memukul. Tapi saat dia tunjukkan segala kemampuannya, Tuhan melengos. Tuhan nggak mau lihat Musa. Ya. Tuhan menjauh dari Musa. Bahkan bangsa Israel pun menolak. Siapa yang mengangkat kamu jadi hakim atas kami? Kami nggak butuh kamu. Kamu seorang pembunuh. Jangan-jangan nanti kamu bunuh aku seperti kau bunuh tentara Mesir kemarin. Wah, gembira. Musa langsung ketakutan. Nah, aku bunuh tentara Mesir ternyata diketahui orang banyak. Aku menolong bangsaku, ternyata bangsaku menolak aku. Kenapa? Karena Musa menolong dengan menunjukkan kemampuan tinjunya. Lalu dia lari dan dia hidup menyendiri, terisolir, terasing di padang Midian. Setelah dia tua, 80 tahun, dia semakin rapuh secara fisik, dia semakin lemah, tidak terkenal, tidak dikenal orang, dilupakan banyak orang. Maka Tuhan melirik kepada Musa yang seorang kakek tua. Dulu dia berjalan dengan tegap, dengan kuat. Sekarang dia berjalan harus dibantu dengan kaki ketiga, yaitu apa? Tongkat. Saat dia berjalan dengan tongkat sebagai seorang timbah-timbah, maka Tuhan mendatangi dia. Musa, aku utus engkau pergi ke tanah Mesir, bebaskan bangsa Israel dari perbudakan di sana. Musa langsung berteriak, Tuhan utuslah orang lain. Aku sejak muda sampai hari ini kau temui, aku ini nggak pintar ngomong. Aku nggak bisa bicara. Dan aku ini nggak bisa apa-apa Tuhan. Sudah tua kayak gini aku bisanya apa? Kemarin pukul 4:30 Ibu Condro atau Ibu Neti dipanggil pulang ke Jogja. Yang punya rumah ini, ya. Lalu jam 7 malam kami lari ke PIK. Ibu Condro ini sebelum meninggal dikletek pakai kursi roda kemana-mana. Umurnya 79. Kami pagi ditumpaki kursi roda kayak gini ngarep rumah di berjemur. Masih sehat banget, masih energi. Tapi Tuhan bicara lain, kemarin 4:30 beliau dibawa pulang ke Jogja. Dan tadi jam 12 kami ikut upacara khusus tertinggi. Nah sekarang orang umur 79, katakan 80 kurang 2 bulan Pak Musa bisa dulu. 80 tahun kemana-mana dikletek dengan kursi roda. Gak bisa apa-apa. Makin melemah, ya. Orang selemah itu kok Tuhan mau pakai dia. Musa 80 tahun, Tuhan mau pakai dia. Dalam keadaan kelemahan, ketidakmampuan, justru Tuhan pakai. Karena Tuhan akan menyatakan kekuatannya di tengah-tengah kelemahan. Tuhan akan menyatakan kebesarannya di tengah-tengah ketidakmampuan kita. Kalau orang masih merasa aku ini hebat, maka Tuhan nggak tertarik sama kita. Karena kalau bisa melakukan, nanti kita yang sombong. Aku yang hebat jadi ya. Tapi kalau kita merasa nggak bisa apa-apa dan Tuhan memberkati, maka kita tidak berani sombong. Ada seorang bendahara kerajaan yang dipecat dari pekerjaan. Kenapa? Karena bendahara kerajaan ini sering mencuri harta raja. Lalu raja marah, dipecat, dikeluarkan. Lalu raja mencari penggantinya. Dan ternyata dapat pengganti orang desa. Seorang petani. Tapi petani desa ini terkenal jujur sedesanya. Lalu kemudian petani ini dipilih oleh raja. Wah, senang banget. Lalu dia pindah ke istana. Dan memang betul dia jujur. Lalu setelah dia bekerja, lambat laun mulai datang suara sumbang. Wah, kayaknya bendahara sekarang ini juga enggak jujur. Kalau dia pulang, dia bawa tas kereta. Wah, itu pasti isinya harta, uang negara, berlian, emas-emasan dan lain
Lalu lama-lama kajiannya dulu, wah apa ini? Bendera satu ini juga nakal kayak bendera pertama. Lalu kemudian diintip, waktu dia pulang benar bahwa tak selesai. Lalu ditangkap bendera ini, ditangkap oleh para pengawal dan dibawa ke depan raja. Dan kemudian digeledah. Dan setelah digeledah, tas-tasnya itu dibuka, rajanya kaget, kamu bawa apa ini? Itu adalah baju dahulu yang saya punya setiap kali saya pergi ke sawah. Nah ini kan cuma gombal, ini kan cuma gombal pengepelan saya. Iya itu baju saya Tuhan. Saya dulu bekerja ke ladang cuma pakai itu. Nah, kenapa sekarang kamu bawa keluar masuk istana? Itu untuk mengingatkan saya. Oh dahulu saya itu kayak gombal ini. Cuma petani miskin ya tidak punya mata. Sehingga kalau saya mau neko-neko saya ingat kakak Lojolani sama politik. Wah ini dulu cuma seperti gombal. Cuma petani yang miskin di desa yang kecil. Tetapi oleh kemurahan Tuhan aku diangkat jadi seorang bendahara kerajaan di desa. Biar aku jangan neko-neko dalam hidup ini. Ingat asal usulku. Sehingga kalau aku mau nakal aku ingat ini aku jadi tidak berani. Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi orang harus seperti itu. Harus selalu ingat bahwa dulu dia siapa, hari ini dia siapa. Jangan cari status. Dahulu aku cuma penjual balok. Sekarang aku punya salon kecantikan lain. Aku tidak mau lagi kumpul sama penjual balok. Sudah beda orangnya. Dahulu aku cuma naik sepeda keliling. Wah sekarang aku punya mobil. Aku harus cari teman-teman yang punya mobil juga. Wah, tidak boleh. Aku harus beda gaya hidupnya. Dahulu aku di gereja di kampung. Sekarang aku sudah bisa penjual balok goreng lagi. Aku penjual atau aku membuka klinik kecantikan yang sangat laris diberkati Tuhan. Ya, aku harus cari gereja yang besar. Gereja yang keluar naik, turun naik mobil. Bukan yang di kampung, di Guntur. Cari status. Ya, cari status. Nah, status itu adalah apa? Duniawi. Ya. Dan itu iblis akan membuat dia lupa bahwa yang mengangkat dia Tuhan. Ya, kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada yang bisa menurunkan. Tidak, kalau kamu punya teman penjual balok, lalu kemudian kamu turun jadi penjual balok lagi, ya. Kalau Tuhan sudah angkat kamu tinggi-tinggi, tetap kamu akan ingat. Tetapi kalau kamu mau mengangkat dirimu, aku harus lebih hebat lagi. Bahkan temanku harus lebih orang hebat lagi. Pada saat kamu merasa begitu, maka kamu sudah menjadikan dirimu sombong rohani, sombong fisik, sombong materi juga. Sehingga kamu akan pandang sebelah mata kawan-kawan penjual. Padahal harusnya kamu ingat, oh dahulu aku seperti ini. Kalau aku seperti ini pun, aku harus ingat Tuhan. Bahkan akan lebih mulia. Kawan-kawanku, aku dulu sama dengan kamu penjual balok. Karena kemurahan Tuhan, aku jadi seperti ini. Nah ini yang harus kita jangan malah kita menjauh. Kita menjauh lalu kita cari orang-orang yang sekelas dengan kita. Maka kita akan gagal. Kalau kita kemudian mencari status dengan kekuatan kita, maka itu akan menyedihkan Tuhan. Dan tidak mustahil nanti Tuhan akan turunkan lagi. Jadi berjual kalau baik ini ya. Jadi kita harus mengucap syukur dengan apa yang ada dalam diri. Jadi jangan lupa daratan bahwa kita itu masih ada di daratan ya. Banyak orang dikasih berkat kecil aja sudah lupa daratan. Kayak siapa 9 orang yang pakai pusat kemarin kita belajar. Mereka 10 orang pusat datang kepada Yesus, Guru Yesus kasihanlah kami. Lalu Yesus sembuhkan. Satu sembuh langsung lari kembali kepada Yesus dan tersungkur mengucap syukur. Yang 9 sudah lupa. Ya, mereka sudah lupa akan Yesus. Kalau Yesus sudah sembuhkan mereka. Mereka melupakan Yesus. Yesus masih ingat mereka. Yesus berkata, bukankah kawan kalian dari 10 orang? Dan 10 orang itu kalian sembuh semua toh? Kenapa yang datang ke sini cuma kamu seorang? Kawanmu yang 9 mana? Lalu yang satu ini bilang, kamu nggak tahu dulu. Memang dari rumah kami bersepuluh sama ke sini. Soal sama kamu minta sembuh. Waktu kami sakit, kami sama hatinya minta sembuh. Tapi setelah sembuh, kami punya penjabaran hidup beda.
Kalau saya sembuh, saya tetap datang mengucap syukur kepada Engkau. Tapi saya nggak bisa narik yang 9 kepada Engkau. Tapi yang 9 juga nggak bisa narik saya untuk tidak datang kepadamu. Dan yang 9 saya nggak tahu mereka kemana, saya nggak tahu. Jadi setelah mereka diberkati aku sembuh, mereka membawa hidup mereka sesuka hati mereka. Ya, barangkali mereka tarik status, barangkali mereka tarik ini dan itu, dan Yesus disampaikan, dilupakan begitu. Padahal Yesus sedang mengabsen mereka. Bukankah kalian tadi 10 orang semua sudah sembuh? Kenapa yang kembali cuma 1? Mana kawanmu yang 9? Betapa hatinya sangat lembut dan sangat mengasihi mereka. Waktu mereka sakit, Tuhan perhatikan. Waktu mereka sehat, Tuhan masih perhatikan. Cuma yang diperhatikan tidak mau, ya, salahnya mereka sendiri. Dan Tuhan berkata, pulanglah dan imanmu telah menyelamatkan kita. Saat orang ini kembali kepada Yesus, Tuhan tambah berkat yang lebih besar. Dibandingkan berkat yang pertama, yaitu kesembuhan secara fisik. Kesembuhan secara fisik itu berkat yang kecil dan sederhana. Tapi berkat yang kedua yang disediakan adalah berkat keselamatan. Orang dusta sakit sembuh, tapi kelak kemudian hari dia juga akan mati, kayak almarhumah juga. Tapi yang penting, kalau kamu mati, selamat atau tidak. Nah ini ya, kalau mati nggak selamat, maka kerugian kita. Karena hidup di dunia ini cuma sementara. Ibu Tondo ini meninggal untuk usia 80 tahun kurang 2 bulan. Pak Ayong, Pak Anton, katek sebulan seminggu. Dia meninggal umur 62 tahun, masih lebih. Tetapi orang-orang ini adalah pahlawan iman. Bu Condro sampai hari matinya dia tetap mengikuti. Ya. Pada hari Sabtu pagi dia masih doa pagi luar biasa. Sehingga dia mati tetap di dalam Tuhan. Makanya Pak Anton juga dia meninggal kalau tidak salah dari Selasa yang lebih. Hari Kamis seminggu yang lalu dia masih duduk di belakang ikut ibadah lingkungan. Saya deketin dia kalau tak bosan. Buat menawar dia duduk gitu ya. Kalau itu kalau tak bosan supaya jangan duduk dan dia kuat duduk sampai dulu. Nah ini yang Tuhan mau. Sampai hari akhir kita tetap setia mengikuti. Nah kembali ke dalam firman Tuhan ini bahwa kita ini orang siapa? Orang-orang pilihan. Baik Bu Condro dipilih, Pak Hayong dipilih, ya. Tetapi Tuhan juga memilih kita. Pak Hayong dipilih walaupun dia seorang yang sakit semua. Bu Condro sakit jantung, sakit nafas. Pak Hayong ini sebatang kara, nggak punya apa-apa, tapi dipilih Tuhan. Dan dia setia sampai akhir. Dan Yesus berkata apa? Camkanlah apa yang dikatakan oleh hakim yang lain itu. Kata Yesus ya, camkanlah apa yang dikatakan oleh hakim yang lain. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Jadi Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya. Jadi dalam arti kata orang-orang yang dipilih Allah itu tadi, ya tetap ada masalah dalam hidup ini. Tetap ada tantangan dalam hidup ini. Tapi jangan khawatir. Karena kita orang pilihan, maka Tuhan akan menyertai kita. Kalau hakim yang jahat tadi, yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati manusia pun, waktu dikejar oleh janda itu, minta perkaranya dibenarkan, akhirnya dibenarkan. Apalagi Tuhan kita lebih di atas hakim itu. Maka dia akan membenarkan kita, Bapak Ibu. Ya. Jadi masalah yang kita hadapi, jangan takut. Jangan ciut, jangan lari dari kenyataan. Punya masalah, sudah aku mau bunuh diri aja. Kayak orang yang mengadakan event organizer, pertunjukan band itu tempoh hari ya, yang mati bunuh diri di Gowo atau di Yanti itu, yang nabrakkan diri kepada sepur, yang mati. Uang kok tabrakan sepur ya? Kenapa? Karena undang artis yang bonek, ada kansio, kalau tidak salah nggak jadi, atau tiketnya nggak langsung dijual, bangkrut ya. Maka diklaim oleh orang yang itu minta bayaran. Dan namanya rusak, masuk kemana-mana, komputer dan sebagainya, respon sebagainya, Twitter dan sebagainya, bahwa dia dibuka banyak orang, maka bingung. Lalu kiamat, mati lagi, gitu. Itu yang terjadi. Tetapi orang pilihan Allah tidak akan mundur. Daripada mundur, lebih baik ya. Kita tidak akan mundur. Asalkan maaf, kita juga jangan buat masalah, ya. Jangan buat kekacauan. Kita tetap hidup benar,
walaupun kita lebih benar, ada masalah, tetap hadapi dengan tegas. Karena kita orang pilihan, maka Alkitab menjamin Tuhan akan membenarkan kita. Cuma orang pilihan yang dibenarkan, yang model apa? Belum selesai ayat ini. Mari kita lihat lagi. Camkanlah ayat 6, apa yang dikatakan oleh hakim yang lain itu, 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan? Tanda kalau Bapak Ibu dan saya orang yang dipilih adalah, tidakkah Allah